لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 9 Syawal 1442 bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2021. Alhamdulillah masih dalam suasana Idul Fitri. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Minal aidinal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wal faizin, sukses karena telah menyelesaikan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun sebagian masjid belum memulai kajiannya, Bukit Golf ya telah memulai kajian di Masjid Jabal Nur yang sama-sama kita cintai ini. Ini menunjukkan bahwa semangat kita dalam beribadah tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan pun kita masih istiqomah. Dan ini menunjukkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang senantiasa istiqomah mengikuti pengajian dan kajian walaupun sudah selesai bulan Ramadan. Adapun yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya beribadah pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan dia malas, ya, dia sudah tidak rajin serajin bulan Ramadan. Ya, udah selesai bulan Ramadan, sudah dapat Lailatul Qadar, dia tidur di rumah. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih menjadi salah satu hamba yang istiqomah di dalam menjalankan agamanya hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tafsir surat Yusuf ayat 9. Bab ke-8, hasad yang menghancurkan. Ini terkait erat dengan peristiwa 28 Ramadan di mana orang-orang Israel menyerang Baitul Maqdis, menyerang Masjidil Aqsa dan umat Islam di saat mereka sedang melaksanakan ibadah bulan Ramadan, bahkan di saat mereka melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah tanpa rasa belas kasihan. Ini semuanya karena rasa hasad dan dengki dari diri mereka. Bukankah kita membahas surat Yusuf ini berarti membahas karakter orang Yahudi? Karena salah satu anak Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub namanya Yahudi, Yahuda, keturunannya namanya Yahudi. Jadi orang Yahudi itu adalah keturunan daripada salah satu anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Bisa disimpulkan bahwa setiap Yahudi pasti Bani Israel dan tidak setiap Bani Israel itu Yahudi. Setiap Zionis ya itu jahat. Tidak setiap Yahudi itu jahat. Ya. Karena ini salah satu anaknya Nabi Yakub alaihissalam Yahudi. Kalau dalam tafsir Al-Quran, ya, dalam kajian sejarah mereka tidak sejahat yang dilakukan anak keturunannya. Bahkan dikatakan Yahudi ini adalah salah satu orang yang memberikan
pandangan kepada saudara-saudaranya yang dipimpin oleh Rabil ini, ya, kepada saudara-saudaranya agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tapi cukup dilemparkan ke sumur, sehingga nanti seandainya hidup pun tidak akan mengganggu keterangan kita. Ini konon salah satu yang mengusulkan itu adalah Yahudi. Berarti Yahudi itu lebih baik daripada saudara-saudara yang lain dalam sejarah anak-anak Nabi Yusuf. Artinya bahwa yang jahat sekarang ini bukan setiap Yahudi, tetapi memang orang-orang yang terkumpul dalam gerakan Zionisme, ingin mendirikan negara Israel di atas reruntuhan Masjidil Aqsa, ingin membangun kuil Sulaiman. Dan dari kuil Sulaiman itulah mereka akan mengatur seluruh dunia. Karena mereka berangan-angan seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keturunan dari Bani Israel, cucu daripada atau buyut daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf juga pernah memimpin, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Maka mereka mengenal dengan Daud bintang David, bintang Daud. Dan ditambah dengan Nabi Sulaiman yang menguasai seluruh dunia dengan seluruh perangkat-perangkat militer yang mereka miliki. Nah, mereka bermimpi kepingin kembali pada zaman keemasan Nabi Sulaiman. Tapi sekedar mimpi yang kemudian ingin diwujudkan dengan menghabisi seluruh orang yang berbeda pandangan dengannya. Ini yang akan kita kaji dalam surat Yusuf, bagaimana orang Yahudi sangat hasad kepada saudaranya Yusuf. Itu satu saudara, satu bapak saja ingin dihabisin, apalagi yang beda bapak, apalagi umat Islam yang beda nenek moyang mereka, walaupun pada hakikatnya berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menikah dengan Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, Siti Sarah kemudian menghasilkan anak Ishak. Sebelumnya Siti Hajar menghasilkan anak Ismail. Jadi Ismail inilah nenek moyangnya umat Islam, nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Sedang Ishak ini nenek moyangnya orang Yahudi. Nabi paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya ditunggu orang-orang Yahudi di akhir zaman. Maka mereka berpindah ke Madinah berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia hanya kepingin menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka prediksi dari kaum Yahudi. Ternyata salah. Nabi Muhammad ternyata dari selain orang Yahudi, selain dari Bani Israel. Maka timbul hasad. Loh, kenapa Nabi akhir zaman, Nabi penutup bukan dari golongan kami? Kami kepengen dari golongan kami. Karena bukan dari golongan kami, walaupun dia benar, walaupun membawa kebenaran, tetap kami tolak. Bukan karena kami nggak tahu kebenaran, kata orang Yahudi, tetapi bukan dari golongan kami. Nah, ini hasad iri sama umat Islam. Sampai sekarang pun begitu. Mereka hasad dan iri sama umat Islam, sehingga mereka membantai umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi akarnya dari surat Yusuf ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusuf awitrahu ardhan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah di mana nanti kalian akan hidup tenang bersama bapak kalian. Setelah itu kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama, mereka akan menghancurkan siapa saja yang menghalangi keinginan mereka. Jadi keinginan mereka itu apa? Keinginan mereka itu supaya disayang bapak. Sederhana, supaya disayang Nabi Yakub. Karena ada 12 saudara. Ini saingan semuanya. Yang 10 bersekongkol. Yang 2 beda, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Nah, ternyata bapaknya Nabi Yakub itu lebih suka, lebih senang, lebih sayang kepada Nabi Yusuf, bukan kepada yang 10 orang ini. Berarti mereka menganggap
Yusuf adalah ganjalan dalam mencapai cita-cita mereka supaya disayang oleh bapak. Ya. Begitu juga sekarang. Mereka menganggap, orang Yahudi sekarang menganggap bahwa mereka adalah anak Tuhan. Sya'bullah al-Mukhtar. Masyarakat yang Allah pilih. Ternyata kalah saing dengan umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa umat manusia ini. Jadi orang Yahudi kalah saingan. Karena kalah saingan mereka menghabiskan umat Islam. Kira-kira begitulah sifat orang Yahudi, sama ini sebagai gambaran saja. Jadi poin yang pertama adalah hasad yang menghancurkan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk membaca surat, An-Nas, wa min sarri hasidin idza hasad, pagi hari, sore hari, secara rutin membaca surat An-Nas, karena surat An-Nas dan Al-Falaq. Ini surat Al-Falaq ya, wa min sarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad jika hasad. Itu ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW yang terkena sihir. Yang menyihir adalah orang Yahudi, laki-laki Yahudi. Itu yang menyihir Nabi Muhammad SAW dibantu oleh 2 anak perempuannya. Maka di dalam surat Al-Falaq disebutkan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Falak itu subuh. Maka kalau kita kepengen dihindarkan dari hasadnya, sihirnya orang-orang yang tidak senang kepada kita, rajin sholat subuh. Dengan sholat subuh ini Allah akan menjamin, akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Kenapa subuh? Karena subuh itu simbol daripada kemenangan. Gelap ini akan sirna, sedikit demi sedikit akan sirna dengan adanya sinar matahari. An-Nur, Jabal Nur, tidak Anwar. Nur cuma satu, Islam cuma satu, kebenaran cuma satu. Dulumat banyak, kebatilan itu banyak. Yukhrijuhum minad dulumati ilan nur. Allah itu yang mengeluarkan mereka dari banyaknya kegelapan menuju satu cahaya. Cahaya itu muncul ketika subuh. Alaisa subhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat? Ini peristiwa Nabi Lut yang dikepung oleh masyarakatnya, ingin mengambil malaikat yang datang kepadanya, tapi kemudian akan dihancurkan oleh pada waktu subuh. Rahimakumullah. Makanya kul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Jadi makhluk Allah itu banyak yang jahat. Wa min syarri ghasikin idza waqab, salah satu makhluk yang jahat adalah malam. Malam itu identik dengan kegelapan, identik dengan kejahatan. Karena kejahatan-kejahatan yang muncul di kalangan kita itu dilakukan pada waktu malam hari. Ya, termasuk perang di Palestina itu pada malam hari, memborbadir Palestina itu pada malam hari, mengebomnya malam hari semuanya. Ya, wa min syarri ghasikin idza waqab, makanya pada malam hari jangan keluyuran, jangan pergi tanpa ada keperluan, karena setan-setan itu menyebar ketika malam hari, termasuk binatang-binatang buas, dari ular, tikus, ya, kalajengking, ya, orang-orang jahat, pencuri, penjahat, perampok, semuanya keluar pada waktu malam hari. Bamin syarri ghasikin idza waqab, penyakit-penyakit juga muncul pada malam hari. Udara malam hari tidak bagus untuk kesehatan.
Makanya istirahat di rumah, ya tidur atau sholat tahajud atau belajar itu di rumah. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir wanita yang menyembur atau meniup pada buhul-buhul. Itu tukang sihirnya wanita. Bapaknya tukang sihir dibantu oleh dua anaknya wanita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Teori sihir itu akan membaca mantra-mantra pada setiap ikatan. Ya, nanti nama-nama dibacakan, ada foto, ada gambar ditusuk dan sebagainya. Lah, Nabi Muhammad SAW itu terkena sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, salah satu bentuk sihir itu hasad. Kalau orang hasad itu berarti digoda oleh setan, dia akan membunuh siapa aja, menyakitkan siapa saja yang menghalangi dari cita-citanya. Nah, ini turun ketika Nabi Muhammad kena sihir, kemudian disuruh membaca surat Al-Had, surat Al-Falaq dan surat An-Nas setiap pagi dan siang, setiap pagi dan sore, sehingga dijauhkan dari sihir. Ini Pak, jadi hasad itu sangat mengerikan. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini hasad dari orang Yahudi. Maka disebutkan di sini bahwa orang Yahudi memang kebiasaannya menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Pelajaran kedua, saya singkat aja. Taubat setelah berdosa. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Karakter orang Yahudi, ya, yang kedua dalam ayat ini adalah apa? Menggampangkan dosa. Menggampangkan dosa. Pokoknya kalau kepingin orang yang paling berdosa di dunia ini Yahudi. Yang paling demen maksiat itu Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa ini hidup satu-satunya hidup di dunia, maka manfaatkan untuk bersenang-senang. Sayang hidup sekali nggak bersenang-senang. Nah itulah Yahudi. Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan seluruh ayat-ayat Al-Quran, kita dapatkan yang paling senang dunia itu Yahudi. Ayat 96 dalam surah Al-Baqarah disebutkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar. Mereka kepingin hidup 1000 tahun lagi. Bahkan mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dud. Kami tidak akan terkena api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Sangat meremehkan neraka, sangat meremehkan dosa. Lalu mereka tahu karena syahwat mereka terlalu besar, kepingin bersenang-senang di dunia ini, maka mereka berusaha bekerja keras mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan itu sukses. Orang yang terkaya di dunia adalah orang Yahudi. Orang yang paling berkuasa di dunia adalah orang Yahudi sejak zaman dahulu sampai sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang paling kaya, ahli tijarah, ya, pengusaha-pengusaha besar itu Yahudi. Ya, mereka menguasai pasar, menguasai permodalan di wilayah Madinah. Umat Islam atau orang Arab waktu itu sebagiannya belum masuk Islam, itu menjadi umat yang terpinggirkan. Karena penguasa Arab namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kerjasama dengan Yahudi untuk menindas rakyatnya sendiri, dan itu terjadi pada zaman sekarang. Para pemimpin-pemimpin zaman sekarang itu bekerja dengan Yahudi untuk menindas rakyatnya sendiri, ya, karena ingin memperkaya dirinya sendiri, dan itu ada di mana-mana di seluruh dunia. Ini gambaran pada zaman Nabi Muhammad itu terwujud juga pada zaman sekarang. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik, ya, yang bekerjasama dengan orang Yahudi untuk menghabiskan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah dan membuat perekonomian sistem ekonomi Islam, maka sistem ekonomi Yahudi yang dibangun di atas riba sedikit demi sedikit kalah. Ya, mereka runtuh ekonominya karena ada ekonomi syariah.
selama kita menggunakan ekonomi riba yang dibangun oleh orang Yahudi, kalau zaman sekarang bank-bank yang sangat besar itu, maka umat Islam akan tercekik ya, ekonominya di mana-mana. Karena riba itu kayak lintah darat. Bapak kalau ingin tahu bagaimana kerja bank-bank konvensional itu, seperti kerjanya orang-orang yang menawarkan jasa keuangan pada tingkat yang rendah, pinjaman online. Ya, begitu juga orang-orang yang menawarkan pinjaman uang yang ditempel di pohon-pohon, yang ditempel di tiang-tiang listrik. Siapa yang butuh dana cepat cair, sangat mudah. Hanya BPKB dan sertifikat tanah dan sebagainya akan mudah cair. Tapi apa yang terjadi? Dia akan mengambil bunganya sangat besar. Banyak kejadian yang menunjukkan korban berjatuhan akibat pinjaman online yang tidak ada legalitas dari OJK. Ya, minjemnya 500, turunnya cuma 350, ya 150 adalah uang administrasi dan harus kembali 600.000 umpamanya. Luar biasa. Dan sayangnya umat Islam masih suka minjem, ya, pinjem kepada para pemain riba ini. Ini namanya lintah darat, menyedot darahnya orang Islam uangnya. Maka kalau kepengen sesuai dengan syariah, cara minjemnya juga harus sesuai dengan syariah. Nah, dengan cara ekonomi syariah inilah kemudian orang Yahudi di Madinah itu terkapar ekonominya, karena semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Hanya orang Yahudi diusir walaupun mereka kuat. Bani Quraisy, Bani Quraidah dan Bani Nadir terusir dari Madinah. Kalah politiknya dengan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah. Luar biasa. Sejarah itu patut kita pelajari supaya kita bisa mengulangi kejayaan umat Islam. Jadi orang Yahudi, rahimahullah, bersungguh-sungguh mencari dunia, bersungguh-sungguh mencari kekuasaan, karena obsesi mereka itu kepingin bersenang-senang. Dan itu berhasil. Sayangnya umat Islam salah paham. Itu kan dunia. Dunia kita itu kan nggak boleh terlalu senang sama dunia. Udahlah, kita nyingkir dari perhelatan politik. Kita masuk di pojok-pojok masjid, berzikir, berdoa. Ya, ketika ada orang Yahudi menyerang, orang Israel menyerang Palestina, kita berdoa. Ya, bahkan donasi yang kita berikan kepada mereka pun kan dari pekerjaan kita, dari dunia kita. Oleh karena itu, satu sisi kita harus memperbaiki pemahaman umat Islam. Dunia itu penting, selama tidak meninggalkan akhirat. Dunia itu penting untuk mengangkat syiar umat Islam, untuk melawan kedoliman orang-orang Yahudi. Makanya perlu persenjataan, perlu uang, perlu sebuah negara yang kuat yang bisa melawan Israel. Bagaimana orang-orang Arab? Negaranya besar-besar, negaranya luas-luas itu sekitar. Jadi sekitar Israel itu negaranya luas itu. Ada Yordania, ada Suriah, ada Libanon, ada Irak, Iran, ya, ada Saudi Arabia, ada Mesir, ada Libya, ada Sudan, ya, ada Turki. Kan itu besar banget itu wilayahnya. Kok nggak bisa ya menyelesaikan negara yang kecil Israel itu? Israel itu mungkin sebesar mana ya? Sebesar Bogor mungkin ya, lebih lah ya. Tapi yang jelas kecil wilayahnya lah. Jabodetabek lebih dikit. Ya. Tetapi kenapa nggak bisa negara-negara yang besar itu menundukkan Israel? Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu lemah dalam bidang kemiliteran. Militernya pun kalah, persenjataannya kalah. Ya, belum dananya kalah, lobby-lobbynya kalah. Kenapa? Karena umat Islam ya banyak yang menganggap dunia itu udah bukan milik kita. Kita itu akhirat saja, dan itu salah. Makanya untuk melawan orang-orang Yahudi ini kita harus meningkatkan kemampuan dunia kita, kemampuan militer, kemampuan manajemen, kemampuan
dana, ya, kemampuan, disiplin yang luar biasa. Itu kita lihat perlawanan umat Islam di dunia ini masih setengah-setengah melawan Yahudi. Ya. Oleh karena itu, karena mereka menguasai dunia dan menguasai dana di dunia ini, maka mereka mudah saja mengatakan, dan nanti setelah kita membunuh Yusuf, kita bertaubat. Kalau kita sudah membunuh umat Islam di Palestina, kita taubat, kata mereka. Watakunu mim ba'di qauman sholihin. Dan sesudah itu, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang baik, soleh. Mereka bukan menjadi orang soleh. Soleh di sini ada dua, Pak. Soleh ukhrawi dan soleh dunia. Ahli tafsir menafsirkan ada dua. Setelah kamu membunuh Yusuf atau membuang Nabi Yusuf, kamu bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami minta ampun telah membunuh Yusuf. Wah, enak banget mereka. Taubatnya nantilah, yang penting kita maksiat dulu sepuas-puasnya, sebelum mati kita mau taubat, itu maksudnya. Ada yang mengatakan maksud soleh di sini soleh dunia. Soleh dunia itu maksudnya, dan ini dibenarkan oleh sebagian ahli tafsir, ketika Yusuf sudah nggak ada, saingannya sudah nggak ada, maka kami bisa berkuasa, tidak ada yang mengganggu. Kayak zaman sekarang, Israel habiskan perlawanan, gerakan perlawanan, ya itu dihabiskan semuanya. Kalau sudah habis mereka, kita akan bebas, tidak ada yang mengganggu kami, tidak ada yang mengirim roket-roket ke Tel Aviv, tidak ada yang mengirim roket-roket ke pemukiman orang Yahudi, karena orang Yahudi kan takut juga itu. Ketika ada roket tuh pada sembunyi, pada ketakutan. Ini mengganggu kami, singkirkan. Kalau kita bunuh mereka semuanya, kata orang Yahudi, kami akan menjadi orang yang sholihin, orang yang hidupnya tenang, tidak ada yang mengganggu. Itu, Pak. Jadi kita itu dianggap pengganggu-pengganggu hidup mereka. Maka narasi mereka, kami berhak membela diri karena kota kami dibom, kota kami diserang roket-roket, kami berhak membela diri. Wahai dunia, ini kami orang Yahudi teraniaya. Teraniaya, kami membela diri. Makanya banyak yang mendukung orang Israel juga, termasuk sebagian penduduk Indonesia pun sekarang mulai banyak yang membela Israel dan menyalahkan gerakan-gerakan perlawanan, dianggap itu gerakan pemberontakan. Loh, ini kan tanahnya umat Islam, ya, tanah yang Palestina dirampas Israel. Itu seperti perang Diponegoro. Para hadirin, Belanda datang menjajah Indonesia, Pangeran Diponegoro melawan, dianggap Pangeran Diponegoro ini memberontak. Ya. Padahal sebenarnya Pangeran Diponegoro ini mengambil hak-haknya. Jadi bukan masalah petak tanahnya yang dirampas kemudian perang, tidak. Ya, Pangeran Diponegoro ini kan salah seorang pangeran di kota Jogja, Mataram. Ya, ini putra mahkotanya Mataram. Dia bisa aja jadi raja, cuma dia tidak mau karena kerajaan Mataram Islam dikuasai oleh Belanda. Mereka kerjasama dengan Belanda. Ya, sudah ada penyusupan Belanda ke kebiasaan orang-orang Mataram Islam waktu itu, sehingga dia milih di luar. Walaupun ini istihadnya Diponegoro, bisa salah bisa benar. Ketika dia tidak mau ngambil kesempatan menjadi raja di Mataram ini, akhirnya perjuangan beliau harus dimulai dari nol. Pengikutnya rakyat kecil. Berbeda kalau dia megang kekuasaan di Mataram, bisa melawan Belanda mungkin lebih efektif. Nah, dia didomba Pangeran Diponegoro ini, yang kemudian difitnah oleh orang Belanda. Ini teroris, ini radikal, ini memberontak. Kekuasaan yang sudah mapan oleh Belanda dikatakan seperti itu. Walaupun akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Pangeran Diponegoro ditangkap. Ya,
karena ditipu oleh Belanda. Ya mungkin ada kesalahan dari faktor manusia juga. Tapi hadirin rahimakumullah, maksud saya bahwa orang-orang orang-orang Israel ini kemudian menganggap dirinya diganggu umat Islam, diganggu para pejuang, maka mereka bela diri. Jadi narasi kita itu kalah narasi para hadirin. Mereka punya media, mereka didukung oleh negara-negara besar, sedang umat Islam medianya kalah, tidak punya dana, tidak punya senjata. Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Naudzubillah min dzalik. Termasuk orang Indonesia ikut mendukung, sebagian dari penduduk Indonesia bahkan ikut mendukung Israel. Bahkan kemarin ada anak-anak masih SMP atau SMA ikut-ikutan di media sosial mencaci maki orang Palestina, dianggap mereka babi, kemudian kita bantai. Naudzubillah min dzalik. Ya ini kan ini berarti perjuangan umat Islam untuk merebut Palestina itu masih panjang. Nah begini, jadi orang Yahudi itu menganggap enteng, udah pokoknya kita bunuh dulu, habis itu kita menjadi orang yang soleh, bertobat, atau kita akan menjadi orang yang tenang, tidak diganggu lagi oleh Yusuf alaihissalam. Nah ini sangat bahaya para hadirin rahimakumullah. Itu ayat 9. Baik, masih ada waktu, saya teruskan supaya cepat selesai buku ini. Masuk bab 9. Kejahatan itu bertingkat-tingkat. Ini kita itu harus sportif dalam menilai, Pak ya. Tidak boleh membabi buta juga, karena semangat membabi buta, menyalahkan orang lain, tidak mau menyalahkan diri kita sendiri. Kita lihat sekarang Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita bahwa kejahatan itu tidak satu level. Kejahatan itu bertingkat-tingkat. Ayatnya adalah ayat 10 dari surat Yusuf. Qala qailum minhum, berkata salah satu dari mereka. Ada yang mengatakan itu Yahuda, ada yang mengatakan itu orang lain. Ya, bukan Yahuda tapi saudara yang lain. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf. Ada yang mengatakan itu Robil, saudara yang paling senior. Ada yang mengatakan itu Yahuda, saudara yang paling pinter di antara saudara-saudara Nabi Yusuf. Yahudi itu pinter otaknya, tapi jiwanya rusak. Hadirin rahimakumullah. Dari sini Allah menyebutkan di antara orang-orang jahat ini ada yang baik. Bukan maksudnya baik tidak jahat, tapi kejahatannya ringan. Yuk kita bunuh, kata mereka jangan dibunuh, kasihan dibunuh, ini kan masih saudara kita. Masuk adik kita dibunuh, jangan dibunuh lah. Cukup kamu masukkan ke dalam penjara, cukup kamu masukkan dalam sumur, dia masih hidup, jangan dibunuh, kasihan. Nah, ada yang begitu. La taqtulu Yusuf. Kalau orang Israel, janganlah dibom, cukup ditembakin saja, cukup ditembak dengan gas air mata itu, ya itu aja, jangan dibunuh semua. Ada yang seperti itu. Maka tidak setiap Yahudi itu jahat banget. Ada yang jahat banget, jagal itu yang membantai umat Islam. Perdana menteri itu juga beda-beda, Pak. Ya, perdana menteri Yahudi itu macam-macam, ada yang jahat banget, ada yang jahatnya tidak banget tapi jahat juga. Itu kita sportif, tidak boleh memukul rata seluruh penjahat. Ya, dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Janganlah engkau bunuh Yusuf. Wa'alku fi ghayabatil jub. Tetapi cukup kamu masukkan ke dalam sumur jub. Ghayabatil jub, sumur yang paling jauh sehingga enggak kelihatan. Ya. Yaltaqit ubatu sayyarah. Dengan prediksi kalau dimasukkan sumur nanti akan diambil oleh para musafir, kemudian dibawa pergi jauh, nggak balik lagi, toh sama-sama menghilangkan Yusuf. Kalau kalian membunuh mungkin dosanya besar, kalau kamu menyingkirkan Yusuf ke tempat lain mungkin dosanya lebih kecil. Ini kata Yahudi.
atau kata Robil. Oh, berarti kan tidak semua orang Yahudi jahat banget. Ya, makanya di sini sebutkan kejahatan itu bertingkat-tingkat sebagaimana amal soleh juga bertingkat-tingkat. Kita kan beramal soleh bertingkat-tingkat, Pak. Ya, ada yang rajin sholat subuh. Ya, sholat subuh pun ada yang sholat pertama, ada yang sholat kedua, ada sholat terakhir. Ada yang terlambat. Itu kebaikan, tapi bertingkat-tingkat. Ada yang sholat subuh, ikut kajian. Tapi ada yang sholat subuh, pulang. Tapi baik juga, cuma dia kurang lengkap karena pulang. Yang ikut kajian juga begitu. Ada yang ikut kajian, mendengar khusyuk dari awal sampai akhir. Ini paling tinggi derajatnya. Interaktif, bertanya. Ada juga yang ikut kajian, sambil ngantuk-ngantuk, lumayan daripada tidak ikut kajian. Ya, ada juga yang ngantuk kemudian lihat lagi, ngantuk lagi, lihat lagi. Jadi bertingkat-tingkat pada hadir rahimakumullah. Kita sportif, jangan memukul rata. Orang kok nggak baik semua? Nggak, ada yang baik, ada yang bagus, ada yang bagus sekali, ada yang bagusnya setengah. Begitu surga, surga itu 7 tingkat. Ada yang paling tinggi surga Firdaus, ada yang paling rendah 7 tingkat. Begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa umat Islam ini bertingkat-tingkat. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang hebat banget, namanya Abu Bakar Siddiq, namanya Umar bin Khattab. Ini 2 sahabat yang paling hebat, yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan dikuburkan bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tingkat berikutnya adalah Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Habis itu ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. 4 orang. Ini level paling tinggi. Setelah itu ada namanya Al-Ashrah Al-Mubashiruna bil Jannah, 10 besar. Kalau tadi juara 1, juara 2, juara 4 besar, ada 10 besar. 10 orang yang dijamin masuk surga. Habis itu ada apa? Habis itu ada namanya veteran perang Badar, yang ikut perang Badar 313. Itu pengikut terbaik. Setelah itu yang bai'atur ridwan, yang berbaiat ketika perjanjian Hudaybiyah, diisukan Utsman bin Affan meninggal dunia, baiat untuk mati. Ya. Setelah itu baru umat, para sahabat secara keseluruhan. Sahabat ini level yang paling utama. Habis itu nanti ada tabi'in, ada tabi'in. Ini tiga level pertama dalam umat Islam itu, 3 generasi, sahabat, tabi'in. Habis itu umat Islam secara keseluruhan. Dan begitu dalam surat Al-Waqiah disebutkan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya. Ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Kalau di dalam surat Fatir disebutkan ada orang yang masuk surga, namanya sabiqun bil khairat, paling terdepan. Ada muktasid, pertengahan dia. Ada dzalimun li nafsi, umat Islam tapi ya gitu, sholatnya nggak pernah ke masjid, ya kadang bolong-bolong, baca Al-Qur'annya juga kadang-kadang. Itu paling terakhir, itu masuk surga juga tapi paling terakhir. Ya, ada yang masuk surga diadab dulu di neraka. Tapi ada yang masuk surga langsung masuk surga bi ghairi hisab. Ada yang masuk surga, tidak lihat sirat itu kan. Ya. Saya termasuk kemarin membaca hadis tentang keutamaan Palestina, keutamaan bumi Syam, keutamaan daerah Palestina, Jordan, Lebanon, Suriah, itu keutamaan. Syam namanya. Tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun. Kalian akan dibangkitkan ke negeri Syam. Jadi kalau kita nanti mati pada hari kiamat, ditiup trompetnya oleh Israfil, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Kalian akan mati semuanya. Summa nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Ditrompet lagi, ditiup trompetnya, bangkit semuanya dari kuburan. Setelah itu yang bangkit dari kuburan ini menuju satu tempat namanya Syam, yaitu Palestina, Yordan, sama Suriah di sono, Lebanon, jalan kaki.
Loh nanti kalau ada gunung, ada lautan, nggak ada lautan, nggak ada gunung. Karena nanti udah berubah bumi. Yauma tubaddalul ghairal ardi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi akan diganti, langit akan diganti. Dengan langit yang baru, bumi yang baru, kita bisa berjalan ke negeri Syam sana. Di sana Pak, itu kita akan berjalan. Kemudian Rasulullah mengatakan ada yang kesamnya itu naik kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki, ya ada yang mungkin sambil merangkak. Persis ketika ngelewatin sirat, ngelewatin jembatan yang bawahnya itu ada neraka jahanam, itu ada yang naik jet, ada yang naik andong, klotek, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot, kayak suster ngesot itu khusus. Ya itu tergantung amal kita. Semuanya masuk surga, cuman pakai apa, dengan apa. Lah banyak yang bertanya, Ustadz katanya semua umat Islam masuk surga. Terus kita beramal untuk apa? Untuk masuk kamar. Kalau kita masuk hotel, itu kamar yang mana? Nah, gitu. Jadi kita beramal ini untuk milih tempat yang paling eksekutif. Ya. Kalau yang asal beramal itu nanti surganya surga emperan, kamu di emperan sono. Nanti kapan kita bahas setelah ini, mungkin banyak jalan menuju surga. Itu saya tulis 30 jalan menuju surga. Di situ disebutkan surga emperan, surga tengah, surga yang paling tinggi. Nah itu menunjukkan bahwa sebagaimana amal soleh bertingkat-tingkat, maka kejahatan pun bertingkat-tingkat. Kita tidak boleh memukul rata para donatur, sportif. Ya. Jadi di antara orang Yahudi itu ada orang-orang yang jahatnya tidak nemen-nemen, ya jahatnya biasa aja. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Di antara orang Yahudi itu ada yang amanat, tetapi di antara mereka yang tidak amanat. Nah begitu Pak. Itu subhanallah, sportif dalam melihat. Ya, di dalam Islam adanya dosa besar, ada dosa kecil. Ya, nanti kita bahas dalam buku Al-Kabair. Ya, aduh rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya, Yusuf dalam perlindungan Allah. Yusuf dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya taqid ba'dus sayyarati in kuntum fa'inin. Kita lihat berkata Ibnu Katsir, ya. Mereka tidak punya kesempatan untuk membunuh Yusuf karena Allah menghendaki sesuatu dari Yusuf untuk dilaksanakan. Lah, maksudnya begini. Bapak dan Ibu sekalian, kita itu harus tenang dan menghadapi seluruh masalah, termasuk menghadapi Israel. Karena Nabi Yusuf itu tenang. Nabi Yusuf itu pilihan Allah. Ketika ada orang membunuhnya, Allah memberikan wangsit atau ilham kepada salah satu di antara pembunuh itu, ide, jangan dibunuh ya, ini sebaiknya dimasukkan dalam sumur. Padahal secara teori manusia Yusuf itu udah dibunuh Pak, tapi Allah menyelamatkan dengan digerakkannya salah satu dari mereka, jangan dibunuh, masukkan dia ke dalam sumur. Nah, termasuk sekarang ini, ketika Israel yang menyerang, membabi buta, membunuhin umat Islam yang ada di Palestina, Allah memberikan ilham, menggerakkan hati orang Yahudi, udah kita genjatan senjata saja, alhamdulillah. Akhirnya pembantian itu tidak terus, bahkan menurut umat Islam itu kemenangan. Tadi malam kita diskusi itu dengan para tokoh sampai jam 11-an itu ya. Itu masih membicarakan tentang benar nggak sih kemenangan umat Islam terhadap orang Israel. Nah itu diskusi panjang. Intinya itu baru kemenangan sementara para dorakumullah. Kita itu akan menghadapi serangan Israel yang lebih dahsyat. Israel itu bohong, gencatan senjata, maka mereka akan menipu kita. Hari Jumat kemarin itu sudah ada penangkapan beberapa orang di Masjidil Aqsa lagi, loh katanya gencatan senjata malam harinya, paginya sudah ditangkap. Jadi kita nggak boleh percaya. Kita jangan terlalu euforia, dininak bubukkan dengan kemenangan.
Ini bukan kemenangan hakiki ya, ini kemenangan sementara. Karena perjuangan umat Islam di Palestina itu nanti sampai hari kiamat, Pak. Ini akan terjadi perebutan terus. Bukankah dulu Palestina itu sudah dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, selesai. Kemudian direbut lagi pada zaman Khilafah Utsmaniyah. Kemudian dijajah lagi pada tahun 48. Nanti juga akan seandainya bisa direbut umat Islam, nanti direbut mereka lagi sampai hari kiamat. Hadisnya jelas, nanti pada hari kiamat Dajjal akan turun, ya. Kemudian orang Yahudi berada di belakang Dajjal, Nabi Isa juga akan turun bersama Imam Mahdi, mereka berperang sampai Nabi Isa bisa membunuh Dajjal di salah satu pintu Baitul Maqdis itu, dan pohon sama batu mengatakan, wahai muslim, ini orang Yahudi takut sama Anda, sembunyi di balik pohon ini, sini bunuh. Kecuali satu pohon namanya pohon Gorkot, itu pohonnya orang Yahudi. Jadi memang pertempuran sampai hari kiamat. Ya, kalau menang, mungkin menang sementara, nanti direbut lagi begitu. Ini semuanya hikmahnya supaya kita berjuang terus sampai akhir hayat kita, sampai hari kiamat nanti. Ya begitu para doakumullah. Jadi itu memang Allah sengaja pelihara Yahudi, karena kemarin juga dalam diskusi itu ada pertanyaan dari anak-anak, kenapa Bapak itu kaum Fir'aun dihancurkan, Ad dihancurkan, Samud dihancurkan, ya Quraisy dihancurkan, kenapa Yahudi dipelihara? Kenapa Israel kok nggak hancur-hancur? Jawabannya apa? Untuk menjaga semangat perjuangan umat Islam. Karena kalau Yahudi sudah nggak ada, umat Islam tidur semuanya. Makanya supaya kita berjuang terus. Nah, begitulah kira-kira jawabannya, bahwa sebagaimana Allah memelihara iblis, setan kan dipelihara oleh Allah, ya kan, supaya menggoda manusia. Maka Yahudi pun, Israel pun dipelihara oleh Allah supaya menjadi ujian bagi umat Islam supaya terus berjuang yang menegakkan syariat Islam. Ya. Jadi apa pelajaran kedua ini? Insya Allah akan selesai. Nanti tanya jawab. Yusuf dalam perlindungan Allah. Jadi nggak usah khawatir kalau menentukan nggak mati. Habis itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang dimasukkan dalam sumur di tengah hutan, itu dipastikan mati. Siapa yang nolong? Nggak ada kan? Nggak ada. Kemudian masukkan sumur dari atas, masuk jatuh ke dalam sumur, itu ada ularnya ada. Ternyata alhamdulillah tidak ada ularnya, tidak ada apanya. Dan dalam sejarah disebutkan Nabi Yusuf itu bisa berenang dan naik di atas batu, karena di situ ada batu di situ. Jadi habis kecebur itu langsung duduk di atas batu sambil nunggu. Kemudian dari sini tuh di atas tuh semuanya atas sumur sambil ngeliat-lihat. Siapa yang mau datang teriak-teriak tolong juga nggak ada yang dengar. Tiba-tiba Allah ngirim para musafir. Dalam sebuah cerita disebutkan musafir itu sebenarnya jarang lewat situ. Konon itu musafir itu tersesat. Dia mau lewat jalan tertentu, salah jalan. Siapa yang gerakan? Allah. Akhirnya dia salah jalan, kok di sini katanya. Kemudian mereka kehausan. Tiba-tiba ada sumur. Karena udah habis airnya, katanya ada sumur, mereka kemudian mengirim. Ya, nanti akan kita sebutkan, akan mengirim, kemudian menarik apa? Embernya itu, tiba-tiba ada Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang membuat itu? Allah. Yang menggerakkan hati musafir itu Allah. Itu menunjukkan bahwa kalau takdirnya belum mati, ya belum mati, walaupun dibunuh, walaupun dimasukkan dalam sumur. Dan Allah menolong Nabi Yusuf untuk dijadikan pemimpin di masa depan. Maka disebutkan dari sumur menuju kusur, kata orang Arab, dari sumur menuju istana. Jadi sebelum menjadi pemimpin diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimasukkan dalam sumur untuk menguji ketawakalannya Nabi Yusuf itu sampai di mana. Ya, ini pelajaran ketiga, sumur itu gelap. Ya, kemudian pelajaran keempat, para musafir itu yang disetir oleh Allah sehingga mereka mampir ke sumur tersebut mengambil air, dan alhamdulillah kemudian mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam dan gak dibunuh oleh para musafir,
Karena dianggap Nabi Yusuf ini barang yang berharga. Pertama, dia masih kecil, kemudian ganteng, menyenangkan. Ini sebaiknya diapakan ya? Mereka butuh uang, kita jual. Jadi jadikan budak, Pak. Coba kalau dibunuh di situ oleh musafir, kan bahaya. Dijadikan budak, dijual ke Mesir, karena mereka mau ke Mesir itu. Lah supaya nggak ketahuan oleh saudara-saudaranya, dijual cepat. Namanya barang temuan, barang haram, barang bukan miliknya, supaya nggak ketahuan segera dijual dengan harga murah. Itu ceritanya begitu, Pak. Nah, kebetulan lewat salah seorang menteri besar membeli barang itu, membeli Nabi Yusuf, sehingga akhirnya Nabi Yusuf jadi masuk istana. Coba bayangkan, Pak, ini semuanya adalah rekayasa yang Allah buat supaya Nabi Yusuf masuk istana tanpa ada screening, tanpa ditanya paspornya mana, ininya mana. Oh, kok bisa masuk istana, gimana itu caranya? Ya dia jadikan budak. Kalau nggak dijadikan budak, susah, Pak. Nanti dicurigai, ini siapa kamu? Teroris, kamu siapa? Tapi kalau dia pembantu dari pejabat ini, udah ini pembantu saya, nggak usah pakai pasporan. Oh iya, Pak. Masuk. Subhanallah, itu semua yang ngatur Allah, sehingga Nabi Yusuf hidup dalam istana, ya, dididik oleh Allah tentang pemerintahan, bagaimana mengatur pemerintah, bagaimana mengatur negara, itu kan dengan menteri besarnya itu. Jadi memang secara tidak langsung Allah mempersiapkan jadi pimpinan di Mesir itu dengan cara-cara yang kita tidak masuk akal, cara-cara yang kita tidak prediksi. Itulah kalau Allah kepingin memenangkan seseorang, itu mudah. Nanti kita bandingkan dengan Nabi Musa. Bagaimana Fir'aun ingin bunuh anak bayi laki-laki, justru yang dicari itu masuk ke istana di waktu bayi, ya, bahkan dipelihara oleh Fir'aun yang dia mencarinya, bahkan di atas tempat tidurnya Fir'aun. Subhanallah, dengan biayanya Fir'aun lagi. Nah, dia membiayai, merawat orang yang mau menerkam dia. Coba bayangkan, barahadurakumullah. Wa makaru wa makarallah wa wallahu khairun. Maka yakin, Pak, ya, bahwa Allah lah yang ghalibun ala amrih, yang akan mengatur alam. Kekuatan apapun juga, mau Israel, mau Amerika, mau, nggak usah khawatir. Kita kadang-kadang banyak khawatirnya. Wah, nanti begini Indonesia, nggak usah khawatir. Selama kita itu istiqomah dalam mengamalkan ajaran Islam, selama salat subuh istiqomah, umat Islam itu akan ditolong oleh Allah dari cara yang kita tidak sangka-sangka. Termasuk umat Islam di Indonesia akan ditolong oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah. Pagi ini kita menyelesaikan 2 bab, mungkin nanti sistemnya 2 bab sehingga cepat selesai. Karena kita ini ada sekitar ada sekitar 18 bab. Kalau setiap bulannya 1 bab aja, itu sudah 18 bulan, lama banget kan? Sekitar 1,5 tahun lebih. Makanya supaya tidak terlalu lama, mungkin dipercepat setiap pertemuan 2 bab, sehingga 18 bab bisa diringkas jadi 9 bab, nggak sampai 1 tahun. Mudah-mudahan selesai, walaupun baru sampai ayat 22 dari ayat 110. Berarti ini baru jilid pertama, masih ada 5 jilid lagi. Cuma kapan-kapan saja kita bahas, yang penting kita selesaikan dulu buku ini. Pada rahimakumullah, masih ada waktu sampai kita sholat syuruk, insya Allah 5 menit, 10 menit untuk tanya jawab, dan sediakan buku ini secara gratis 4 buku. Silahkan yang mau bertanya, pada rahimakumullah, ya, tanya apa saja. Ustadz, apa hasil pertemuan dengan para tokoh? Itu juga nggak apa-apa, dapat 1 buku. Silahkan para hadirin rahimakumullah. Ya, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sulawesi Utara, apa benar? Begini ya, kalau saya itu pertanyaan umum ya.
Jangan Sulawesi Utara, apakah di Sumatera Utara, apakah di Jakarta Utara, apakah di Jawa Utara. Semua Yahudi itu ada di mana-mana. Yahudi sudah ada di mana-mana. Ya, termasuk mungkin di Manado juga sudah ada. Cuman kita nggak neliti satu-satu. Ada buku yang menyebutkan bahwa memang keturunan Yahudi itu sudah ada di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan. Ya, ada sinagog-sinagog Yahudi itu sudah ada zaman dahulu. Sudah ada, itu dalam buku sejarah disebutkan. Artinya Yahudi akan menyusup ke seluruh negara. Ya. Dan ada kaki tangan Yahudi juga. Nah begini ya, keturunan Yahudi itu berarti bukan keturunan Bani Israel yang pasnya itu. Oleh karena itu kita dibolehkan, umat Islam sebenarnya dibolehkan menikahi wanita keturunan Bani Israel yang mereka sebut dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu ada dua versi. Ahlul Kitab pertama mazhab Syafi'i adalah Ahlul Kitab keturunan Bani Israel. Itulah yang boleh dinikahi oleh Muslim. Menikahi wanita Yahudi atau wanita Bani Israel. Tafsiran kedua, Ahlul Kitab itu adalah orang yang beragama Yahudi atau Nasrani walaupun keturunan Jawa, walaupun keturunan Padang, walaupun keturunan Makassar. Pokoknya yang penting mereka orang-orang yang memegang kitab Taurat atau Injil. Nah, itu ada dua penafsiran. Kalau sekarang itu dalam rapat-rapat disebutkan ada sekarang itu Yahudi pesek. Yahudi pesek itu maksudnya Yahudi tapi dia Indonesia. Oh banyak itu, banyak, bukan hanya di Manado, di Jawa pun banyak, cuma kita mungkin nggak kenal ya. Itu ada keturunan Yahudi. Nah, saya kira itu jawaban saya. Walau alam bisawab ya, bagi kita nggak penting. Yang penting itu bagaimana kita megang teguh agama Islam, walaupun ada Yahudi di Indonesia itu nggak bermasalah. Bagi mereka jumlahnya masih sedikit, kalau di Indonesia masih minoritas. Tetapi Yahudi ini pintar para makula, ya mereka yang menguasai dunia ini. Di Amerika sendiri Yahudi itu minoritas, tapi yang menguasai, karena yang megang ekonomi. Sampai presiden Amerika pun yang menentukan orang Yahudi. Nggak usah di Indonesia, di Amerika pun itu yang menentukan Yahudi, padahal mayoritas kan Nasrani. Nasrani yang ditunggangi Yahudi. Di Jerman itu Yahudi cuma 1%. Dulu yang bantai Yahudi kan Hitler, ya Adolf Hitler itu yang membantai Yahudi. Ya, tetapi sekarang masih hidup di Jerman itu 1%. 1% inilah yang kemudian yang mendapatkan hadiah Nobel. Yani ilmuwan-ilmuwan terkenal itu dari 1% itu 70%. Jadi 70% orang Jerman yang pintar itu ada di Yahudi. Gitu, coba bayangkan. Jadi mereka minoritas di dunia, tapi yang mereka megang kekuasaan. Ini karena mungkin Allah berikan kelebihan-kelebihan pada diri orang Yahudi untuk ujian bagi umat Islam. Saya kira itu jawabannya ya. Alhamdulillah, terima kasih, nanti dapat buku Kesabaran yang Indah. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya. Silakan, Bapak dari sini. Ini udah dapat buku semua yang ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial ada yang mengatakan Fir'aun, Iran. Oh ya. Ya. Ya, itu salah satu kedubes Arab. Karena begini ya para hadirin makhluk, ini politik tingkat tinggi. Kalau kita ini kan taunya Israel nyerang Palestina. Menurut pengamatan ya yang ada bahwa perang Israel
Palestina itu hanya perang proksi atau perang proksi ya. Perang yang sebenarnya mereka hanya alat. Ya, yang berperang itu banyak sebenarnya. Negara-negara besar itu ikut berperang. Termasuk kemarin Joe Biden ya, Presiden Amerika menyatakan nanti sistem Iron Dome atau kubah besi yang kalau ada rudal dari Palestina ya dari Gaza nyerang itu itu akan dihancurkan oleh rudal dari Israel yang harganya kemarin dilihat itu sekitar 1,3 miliar satu rudal ya untuk menghantam rudalnya Hamas yang di Gaza itu cuma hanya berapa ratus ribu. Jadi secara ekonomi memang Israel kalah secara ekonomi. Akhirnya runtuh ekonominya, kacau ekonominya hanya dengan perang ini. Maka itulah rahasia kenapa mereka minta gencatan senjata untuk memperbaiki diri. Nah, sistem kubah besi ini mau dibantu oleh Joe Biden dari Amerika. Kita bantu lagi supaya nanti nggak kecolongan, supaya roket-roket dari Gaza itu nggak masuk ke Tel Aviv. Nah, artinya apa? Bahwa peperangan ini nggak sendiri, Israel nggak sendiri, Palestina nggak sendiri. Ini juga banyak bermain, tapi sembunyi-sembunyi gitu loh. Banyak negara-negara Arab yang mungkin mengirim dana, senjata dan sebagainya. Perang proksi, Pak. Kita nggak tahu yang bermain di Palestina itu siapa aja. Kita nggak tahu. Itu intelijen yang tahu. Termasuk mungkin Iran. Ya, ikut bermain di situ. Pokoknya masalah Palestina, masalah Baitul Maqdis itu menjadi ikon permainan orang-orang politik. Ya, ganyang Israel, ganyang. Kalau Iran kan gitu. Ganyang Amerika, ganyang Israel, Yahudi. Padahal sebenarnya bukan begitu. Itu cuma narasi di luar. Mereka dari bawah pun kerjasama juga. Itu mengelabui saja berada agama Allah. Makanya ada bukan begitu kalau narasi kita sama-sama itu yang berbahaya bagi orang Arab itu ya Israel, ya Iran ini kan Persia ya, Persia. Kemudian bangsa Persia ini bangsa Yahudi. Ini bisa kerjasama mereka berdua untuk menghancurkan Islam. Lebih enak lagi dalam hati disebutkan nanti di akhir zaman kalian orang-orang Islam itu akan perang dengan dua, Romawi dan Persia. Romawi kalau zaman sekarang itu Romawi itu Yahudi dan Amerika, Eropa lah. Eropa itu Romawi. Persia itu banyak menafsirkan itu Rusia atau blok timur lebih baiknya. Ya Cina, ya Rusia, ya Iran, ya Vietnam itu blok timur. Ini blok barat. Islam, Arab, ya itu blok tengah. Nanti dalam prediksi hadis itu bahwa ini umat Islam itu nanti akan mengadakan kerjasama dengan Yahudi, dengan Romawi ini, dengan Romawi Ahlul Kitab untuk melawan Persia. Persia ini akan kalah nanti. Di dunia ini nggak ada Persia lagi. Blok Timur itu akan kalah. Yang menang itu blok Barat sama Islam. Nah, ketika mereka sudah berdua di dunia ini, mereka akan tengkar. Yaitu Yahudi dengan umat Islam yang berakhir dengan kemenangan umat Islam. Maka sekarang banyak negara-negara Arab yang kerjasama dengan Amerika, Eropa itu biasa, Pak. Nanti akan perang juga itu nanti di akhir zaman. Jadi itu perang proksi, banyak orang berkepentingan. Memang kita lihat negara-negara diem ya, mereka nggak diem sebenarnya bermain dari belakang. Banyak proksi termasuk di Indonesia ini, ya politik proksi yang bermain itu banyak di Indonesia ini. Ada negara barat, ada negara timur, ada Amerika, ada Cina, ada Eropa, ada Arab sekarang yang bermain juga. Jalan-jalan tol itu ada yang dibeli oleh Uni Emirat Arab, sudah mulai masuk di sini. Itu namanya perang proksi ya. Jadi perang itu jangan melihat siapa yang berperang, di belakangnya siapa. Mereka hanya pinjam tangan aja. Rudal-rudal yang ada itu saya yakin tidak murni buatan Palestina, itu mungkin ada bantuan-bantuan juga, cuma kita nggak tahu itu airan dana dari siapa. Saya kira itu ya jawabannya, bahwa kita jangan terpengaruh dengan narasi yang disampaikan di media. Karena narasi dan pernyataan di media itu kadang berbeda dengan kenyataannya.
Ini sebuah politik saja. Sekarang Israel gencatan senjata, semua yakin itu hanya tipu muslihat. Gencatan senjata itu memperbaiki sistem mereka. Kalau mereka sudah selesai sistemnya, akan nyerang lagi. Begitu. Perang itu khut'ah, kata Rasulullah. Perang itu tipu muslihat. Kalau kita perang polos, kalah, Pak. Seneng main sepak bola enggak? Nah, main sepak bola itu gimana? Itu perang itu. Tidak, nendang bola itu ke depan, terus ke depan. Itu namanya perang polos. Ya dipatahkan lawan. Main sepak bola itu pakai zigzag. Lempar ke kanan, dari kanan lempar ke kiri, lempar ke belakang. Dikira kita ke belakang, ternyata dari belakang mau digolkan dari jarak jauh. Sudah ke depan kiper pun nggak langsung digolkan, dioper ke bagian kiri kiper. Jadi kiper ini kipernya menghadap ke kiri, dilempar ke belakang dia, di belakang dia baru gol. Nah itu namanya perang, Pak. Jadi nggak langsung berhadapan. Itulah perang. Makanya perang zaman sekarang itu perang proksi, semuanya bermain. Yang nampak itu hanya dijadikan alat saja. Bisa dipahami ya. Jadi istilahnya yang berperang itu banyak, Pak. Ya, banyak. Maka kalau orang Arab mengatakan yang belum berbahaya Iran, mungkin dia punya kepentingan, dia bermusuhan dengan Iran. Dan Iran itu ingin menguasai Arab. Irak sudah dikuasai, Suriah sudah dikuasai, nanti Palestina, sekarang Yaman sudah dikuasai, kan sudah keliling itu. Nah ini tinggal Saudi Arabia, Yordan, Maroko, Sudan nanti dikuasai juga. Ini perang juga. Jadi segitiga memang di situ Yahudi, Persia sama Arab. Nah, ini memang berat memahami ini kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa membaca peta politik global. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, silakan nanti ambil bukunya. Masih 2 lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari sejarah, Bani Israel kan dari keturunan Nabi Yakub, ada 11 keturunan, termasuk Nabi Yusuf dan Benyamin dan lain-lain. Nah, orang Yahudi ini mungkin kita kenalnya dengan dari anak keturunannya Yehuda. Gitu. Nah, secara pengklasifikasian, apakah Yahudi itu termasuk apakah Yahudi itu otomatis Bani Israel, dan bagaimana secara sejarah Nabi Musa ini kan Bani Israel ya Ustaz. Nah, apakah dulu Nabi Musa ini membela orang-orang Yahudi atau bagaimana Ustaz? Sehingga waktu Nabi Musa hijrah ke negeri Sam, itu apakah membela orang-orang Yahudi ini atau Bani Israel? Saya agak kurang jelas nih antara Bani Israel, Yahudi, ataukah baik Yahudi, Bani Israel. Ya, gitu. Terima kasih. Jadi gini ya Mas ya. Israel itu nama lain daripada Yakub. Jadi Yakub itu alias Israel dalam surat, buka nanti surat 19 surat Maryam ayat 59. Ya, itu ada Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina. Jadi ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub. Berarti Bani Israel itu anak-anak Nabi Yakub yang 12 ini. Di antara anak Nabi Yakub ada namanya Yahudi. Jadi dikatakan setiap Yahudi pasti anaknya Nabi Yakub. Tapi tidak setiap anak Nabi Yakub itu Yahudi. Dengan kata lain, setiap Yahudi pasti Bani Israel. Tidak mesti Bani Israel itu Yahudi. Nabi Yusuf bukan Yahudi, Robil bukan Yahudi, ya Samaun bukan Yahudi, ada 12 itu ya. Lah Yahudi ini keturunan salah satu anak Nabi Yakub. Jadi sekali lagi, setiap Yahudi pasti Bani Israel, tidak mesti Bani Israel itu dari Yahudi. Nabi Musa itu salah satu keturunan Bani Israel. Bukan Yahudi saja, tapi Bani Israel. Lah, ketika Nabi Musa itu disuruh masuk ke Palestina, waktu itu yang menguasai Palestina bukan Yahudi, bukan Bani Israel. Bani Israel itu nggak punya negara dari dulu itu. Mereka itu nyari-nyari negara yang lemah dicaploknya. Termasuk pada zaman Nabi Musa kan diusir. Jadi ceritanya panjang sebenarnya. Sebenarnya Yahudi itu kan tempat tinggalnya di kampung itu, di Kanaan, di Palestina itu ya, di kampung.
Kemudian dia ke Mesir. Mesir itu bukan Yahudi, ini keturunan Mesir, namanya Kipti, Fir'aun. Ketika Nabi Yusuf masuk ke Mesir, kan sendiri itu kan, nggak ada orang Yahudi di situ. Dengan izin Allah, dia berkuasa. Seluruh keturunannya, jumlahnya 70-an lebih, ya, itu diborong ke Mesir. Di situ diberi tempat, turun-temurun jadi banyak di situ. Karena banyak orang asli Mesir iri kan, ketika Nabi Yusuf meninggal dunia, orang-orang anak keturunan Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini kemudian buat onar. Akhirnya digulingkan oleh Fir'aun yang Nabi Musa itu, dibunuh, dibantai karena dendam. Jadi Fir'aun ini sebenarnya dendam sama orang-orang Bani Israel ini yang buat gaduh di Mesir, diberi tempat malah memusuhi orang asli Mesir. Jadi Fir'aun itu membantai Bani Israel. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa ini menyelamatkan Bani Israel supaya nggak dibantai Fir'aun, dia bawa keluar karena bukan negerinya. Jadi Israel itu nggak punya negeri. Dibawa keluar, kemudian menuju Mesir. Itu ada namanya padang pasir yang luas. Di situ 40 tahun terombang-ambing karena tidak mau masuk Palestina. Palestina itu dikuasai penguasa yang sangat bengis. Rajanya itu raksasa. Kisah Jalut dan Tolut ya. Tolut dan Jalut itu raksasa, bukan Bani Israel. Tolut itu Bani Israel. Jadi Bani Israel itu dulu itu kepingin nyari negeri yang katanya Palestina ini. Lah nggak mau. Dalam soal Maidah, nggak mau kami berperang, saya kepengen di sini aja. Mau jadi penakut Bani Israel pada zaman Nabi Musa itu. Maka sampai Nabi Musa mati, meninggal dunia, katanya meninggal dunianya di padang pasir itu, dan Nabi Harun juga. Lah ada namanya saya kok lupa ya. Muridnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu Yusa bin Nun. Nabi Khidir, ketika Nabi Musa nyari Nabi Khidir kan ada tangan kanannya namanya Yusa bin Nun. Itulah yang memimpin pasukan Bani Israel, meneruskan risalahnya Nabi Musa menyerang Palestina, melawan para pemimpin yang jahat ini. Itu satu-satunya orang yang matahari oleh Allah dihentikan sementara demi kemenangan Bani Israel. Namanya Yusa bin Nun, satu-satunya orang di dunia ini yang Allah pending matahari supaya nggak terbit. Mestinya sudah terbit nih, jam 4.30 udah fajar, tapi belum fajar. Jam 6 ini udah terbit, oleh Allah tetap gelap. Ini jam 6 lebih 30 masih gelap. Satu hari itu aja, supaya Yusa bin Nun bisa menyerang Palestina dan akhirnya berhasil. Nah itu, kemudian mereka membuat kerusakan. Makanya Bani Israil ini diberikan oleh kebaikan, habis itu membuat kerusakan, berkhianat lagi. Itulah karakter orang Yahudi, ya, diberi Allah kenikmatan, habis itu diselewengkan. Memang begitu karakter mereka, makanya mereka dianggap nggak ada, dibanti umat Islam. Nah, zaman dulu orang Yahudi paling top, sekarang enggak, yang paling top umat Islam. Saya kira itu ya jawabannya, ya mudah-mudahan tidak bingung. Terima kasih. Nah, satu lagi Pak, 5 menit, satu lagi atau 1 menit nggak apa-apa, yang penting ini terbagilah. Ayo Pak, silakan Pak, siapa aja lah. Atau yang nanya lagi aja, karena nggak ada yang nanya, supaya dapat 2 nanti dibagi sama temannya. Silakan Pak. Ya, terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita menghadapi dari Al-Quran menyebutkan tentang Yahudi, tentang Bani Israel, sikap kita seperti apa gitu Ustaz? Karena tadi Ustaz mengawali dengan bahwa kita harus sportif gitu. Kita seperti apa? Akidah kita, pandang kita seperti apa gitu Ustaz? Baik, bagaimana sikap kita menghadapi orang Yahudi zaman dulu, zaman sekarang? Dalam hadis disebutkan hadisu an Bani Israil wal haraj. Kalau kamu cerita tentang Bani Israel silahkan. Cuman kalau ada baik kita ambil. Kalau jelek jangan kita ambil.
Itu juga sportif, Pak. Jadi Bani Israel itu nggak semuanya jelek. Lo seluruh nabi itu dari Bani Israel, dari Nabi tadi Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Yahya, Isa, Musa alaihi salam. Itu kan dari Bani Israel semua, Pak. Yang dari Arab itu cuma satu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebelumnya Nabi Ibrahim, sebelumnya Nabi Nuh. Tapi rata-rata itu dari Bani Israel. Bagaimana kita musuhi Bani Israel? Itu para nabi. Jadi kita itu memusuhi pengikut-pengikut Bani Israel yang nyeleweng, yang berkhianat. Tetapi pengikut para nabi zaman dahulu yang nggak boleh kita musuhi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya itu Bani Israel semua itu. Termasuk Israel sendiri, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, itu harus kita hormati. Itu satu. Jadi Bani Israel itu ada yang bagus, ada yang jahat. Sekarang di Israel, sekarang negara Israel itu yang jahat. Tapi ada orang-orang Yahudi yang bagus juga. Maksudnya bagus itu sportif terhadap kita, tidak musuhi kita juga ada. Jadi ada orang Yahudi yang memusuhi kita, ada orang Yahudi yang tidak memusuhi kita. Sikap kita harus dibedakan ini ya. Kita hanya memusuhi orang-orang yang menyerang kita. Itu satu. Yang kedua, kita biasa, bahkan kita diperintahkan untuk mendakwai mereka. Bukankah kita dibolehkan menikahi wanita Bani Israel? Tujuannya supaya dirangkul dan didakwai supaya masuk Islam. Nabi Muhammad SAW menikahi siapa? Namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu Yahudi habis ini. Bapaknya musuhi umat Islam, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi bapaknya kemudian penjahat ini mati. Anaknya diambil jadi istri. Itu cara berdakwah, Pak. Siapa namanya? Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyannya dulu kafir, anaknya diambil dinikahi. Jadi supaya bapaknya ikut masuk Islam, alhamdulillah Abu Sufyan ikut masuk Islam setelah anaknya dinikahi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menikahi salah satu wanita Yahudi namanya Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, sampai-sampai terhadap madu-madunya karena di daerah Yahudi, orang Yahudi nangis dia. Kata Rasulullah, janganlah engkau mencela, ini Yahudi sudah masuk Islam, jangan dicela lagi. Artinya memang Islam itu merangkul. Jadi sikap kita seperti itu, yang jahat kita lawan, yang baik kita rangkul, bahkan boleh dinikahi. Banyak para sahabat yang menikahi orang-orang Yahudiyah juga demi dakwah agar mereka masuk Islam, karena agama mereka sebenarnya sama dengan agama kita, cuma mereka nyelewengkan saja. Saya kira itu pada doa kemaulah. Alhamdulillah sudah 4 pertanyaan. Dan ini menunjukkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir hayat menuntut ilmu dan mengamalkan, serta bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, melihat sesuatu itu dengan ilmu, bukan dengan emosi. Mudah-mudahan Allah menolong kita dari setiap mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين